Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Yahya, peserta UKIN kelas K14B PPG Batch 2 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung akan menyampaikan materi ibadah kurban di kelas 5 SD Lamaran Sari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Yes. Sebelum belajar kita berdoa dulu. KM yang akan memimpin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan doa kita diberi kesempatan untuk belajar yang baik, ya. Oke, kalau begitu Bapak absen dulu ya. Amira Sidikia, Hadir Pak. Dewi Citra Loka, Hadir Pak. Firda Aulia Rahman, Hadir Pak. Galaksi Bima Sakti. Hadir Pak. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang ibadah kurban. Ya, kamu apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Siapa yang tahu? Saya Pak. Iya, silakan. Menyembelih domba atau sapi Pak. Iya, ibadah kurban itu adalah menyembelih domba atau sapi, ya. Mengapa umat Islam melakukan ibadah kurban? Siapa yang tahu? Saya Pak. Iya, silakan. Untuk dekat-dekat Allah dan bersyukur. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, sekarang apa manfaat dari kurban itu sendiri? Siapa yang tahu? Silakan. Saya Pak. Iya, boleh. Supaya umat muslim bahagia makan daging. Ya, supaya umat muslim itu bahagia, senang, dan gembira bisa memakan daging-daging yang sudah disembelih melalui ibadah kurban. Ya, bagus ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah kamu pernah melihat umat muslim sedang melaksanakan ibadah kurban? Pernah ya. Pada hari apa
ibadah kurban itu pada hari raya apa? Idul Adha. Iya, Idul Adha. Bagus ya. Tanggal berapa itu Idul Adha itu? 10 Dzulhijjah. Iya, bagus. Ya, silakan tepuk tangan. Tepuk ya. Nah, itu. Bagus ya, seperti itu ya. Anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang ibadah kurban. Adapun ibadah kurban itu mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah peserta didik memahami konsep ibadah kurban. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan tata cara dan syarat sah ibadah kurban. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan sikap peduli dan berbagi melalui simulasi proyek kurban. Dan yang terakhir adalah yang keempat, peserta didik membuat proyek berbasis ibadah kurban. Itu adalah tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas sekarang. Baiklah anak-anak, untuk yang keduanya kita akan membahas tentang arti kurban. Ya, kamu perhatikan di sini ada yang dinamakan dengan arti kurban. Ya, nah ini penyembelihan hewan untuk kurban. Ya, pengertian kurban itu adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan beberapa hari tasyrik. Nah, ini hari tasyrik itu adalah yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Dzulhijjah. Dengan niat semata-mata yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian tadi sudah bahwa untuk pelaksanaan kurban itu bertepatan dengan Idul Adha, ya, yaitu pada tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Ya, bagus. Berarti udah paham ya. Baiklah anak-anak, untuk yang selanjutnya kita akan bercerita tentang riwayat kurban. Ya, perhatikan. Di suatu tahun pada zaman Nabi Ibrahim, ya, itu ada diperintahkan oleh Allah atau melalui mimpi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya, dan juga bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu tersurat di dalam surat Al-Kautsar, ya. Kamu tahu surat Al-Kautsar? Tahu. Oke, kalau kamu tahu tentang surat Al-Kautsar, kita sama-sama membacanya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, perintah daripada ibadah kurban itu tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar dari ayat 1 sampai dengan 3. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim itu diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mimpinya? Mimpinya itu yaitu supaya menyembelih anaknya yang bernama siapa? Nabi apa? Anaknya Ibrahim, Nabi
Nabi Ismail, ya, itu supaya disembelih, itu melalui mimpinya, ya. Nah kemudian Nabi Ibrahim ini langsung bercerita ke putranya yaitu Nabi Ismail bahwa bapaknya Nabi Ibrahim, bahwa kamu nak itu harus disembelih. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Nabi Ibrahim. Nah, karena Nabi Ismail itu atau Ismail putranya Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang soleh, ya, seorang yang baik dan semuanya hebat, itu Nabi Ismail dia berkata, silahkan Abi untuk menyembelih saya kalau memang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pada saat itu Nabi Ibrahim juga yaitu langsung menyembelih Nabi Ismail anaknya itu, ya. Nah ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tahu, maha mendengar, dan maha kun fayakun, ya, kata Allah jadi, ya. Nah maka Nabi Ismail ini akan disembelih, langsung Nabi Ismail atau Ismail itu langsung diganti dengan seekor domba, ya. Begitu akan dimulai. Kemudian setelah disembelih, berarti yang disembelih itu adalah seekor domba. Nah, kebiasaan atau syariat daripada Nabi Ibrahim itu terbawa sampai sekarang, yaitu dengan istilah ibadah kurban. Ya, itu ceritanya untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian selanjutnya yaitu ibadah kurban itu telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dikerjakan oleh kaumnya. Dari mana? Dari mulai disyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Sebab kita mempunyai 2 tahun. Kalau tahun internasional disebutnya dengan tahun Masehi, ya. Nah, sedangkan untuk umat Islam itu memakainya adalah tahun Hijriah, yaitu bersamaan diisyaratkannya yaitu dengan pelaksanaan zakat, sholat, Idul Fitri dan Idul Adha itu sendiri. Jadi bisa diartikan bahwa Idul Adha adalah sama yaitu dengan hari raya kurban. Tuh. Selanjutnya, ya, yaitu kita akan membahas tentang hukum kurban. Nah, ini hukum kurban. Hukum kurban itu adalah melaksanakan kurban, hukumnya sunat muakkad, ya, atau sunnah yang dikuatkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang dimaksud dengan sunnah muakkad itu adalah sunnah tapi nyerempet ke wajib, ya. Jadi bagaimana nyerempet ke wajibnya untuk kurban ini? Kurban itu adalah sunnah tapi wajib, yaitu wajibnya adalah muakkad. Muakkad itu wajib. Jadi wajibnya itu adalah bagi orang yang mampu, ya. Jadi berkorban itu adalah sunnah tapi diwajibkan untuk orang yang sudah mampu dalam menyembelih hewan kurban dan untuk dibagikan. Paham ya? Ngerti ya, anak? Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan kurban. Nah, ini waktu pelaksanaan kurban, ya,
hanya boleh dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini termasuk daripada hari-hari Idul Adha, yaitu sebanyak 3 hari. Jadi tanggal 11-nya, tanggal 12-nya, dan tanggal 13 yaitu pada bulan Zulhijjah. Dimulai sejak salat Idul Adha sampai dengan pada tanggal 13 yaitu terbenamnya matahari di sebelah barat. Ya, itu ketentuan daripada pelaksanaan kurban. Ya. Nah, kemudian ketentuan. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk ini waktu pelaksanaan kurban, silakan ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 3. Pak, kalau tanggal 14 ke depan kurban bukan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Kalau tanggal 14 itu termasuk hari kurban atau bukan? Siapa tuh? Saya Pak. Ya, silakan kelompok 3. Bukan, itu nama sodako. Iya, ya, bukan katanya ya, bahwa kalau lebih dari tanggal 13, itu tanggal 14, 15 sampai dengan tanggal 30 itu bukan kurban, tetapi itu adalah pelaksanaan untuk bersedekah. Satu. Kemudian selain daripada lebih dari tanggal 13 ke sana, itu orang suka melaksanakan, umat muslim itu bisa untuk menyembelih hewan kurban, hewan domba, yaitu untuk melaksanakan akikah biasanya. Ya, akikah itu adalah bagi seorang ibu, seorang keluarga sudah mempunyai anak berumur bisa 7 hari, bisa 14 hari, bisa 20 hari, 1 hari, bisa 3 bulan, dan bisa 1 tahun dan sebagainya. Ya, itu pelaksanaan akikah kalau dilaksanakan yaitu tanggal 14 ke sana. Selain sedekah juga bisa akikah. Ya, baik ya. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan kurban atau hewan kurban ya. Nah ini yang pertama adalah syarat dan jenis hewan kurban. Syaratnya hewan kurban itu dijadikan kurban harus syaratnya syar'i sebagai berikut. Yang pertama adalah hewan kurban tidak boleh pincang. Salah satu kakinya, nggak boleh pincang ya, kaki. Kemudian hewan kurban tidak boleh hilang sebagian telinganya, ya, atau telinganya nggak ada satu, itu tidak boleh, ya. Nah, kemudian salah satu mata hewan kurban tidak boleh ada yang buta, pecah, atau satunya bentar, satunya melek, satunya merem begini, nggak boleh ya. Jadi harus yang sehat, ya. Hewan kurban tidak boleh sedang dalam kondisi sakit, tidak boleh. Hewan kurban tidak boleh terlalu kurus, ya. Ekor hewan kurban tidak boleh buntung atau putus. Ekornya itu misalkan ekornya yang panjang, kemudian ekornya itu putus, ya. Ini nggak boleh untuk kurban, ya. Kemudian hewan kurban dalam keadaan sebagian tanduk hewan kurban tidak boleh ada yang patah atau hilang. Hewan kurban dalam keadaan sehat tidak sedang dalam beranak, ya. Makanya hewan kurban itu harus yang jalur, ya. Harus yang jalur. Itu. Ada pertanyaan tentang buku itu apa syarat kurban? Ya Pak. Ya, apa? Silakan. Domba jalur yang dugul boleh tidak untuk kurban? Ya, bagaimana domba jalur yang dugul? Dugul itu apa? Ininya tanduknya itu nggak ada, itu dugul namanya ya. Jadi nggak ada tanduknya gitu kan? Ya, ada yang bisa menjawab apa yang dugul itu bisa untuk dijadikan hewan kurban atau tidak? Silakan. Ya, silakan. Jelas tidak boleh dong tanduk. Jelas tidak boleh dong tanduk patah satu, nggak boleh
apalagi yang gugur. Iya. Ya, jadi tidak boleh jelas ya. Di sini unta itu adalah harus yang tidak boleh itu adalah yang satunya tidak ada tanduknya. Apalagi yang gundul itu jelas sekali ya bahwa yang gundul itu tidak boleh untuk disembelih sebagai hewan kurban. Selanjutnya yaitu anak-anak, kamu setelah mempelajari dari awal dari arti kurban sampai dengan selesai, mungkin kalian capek. Nah, untuk menghilangkan capek, silakan kalian untuk tepuk semangat. Udah senang kan? Udah happy? Happy ya? Udah dingin ya? Sudah dingin belum? Baik, untuk selanjutnya ya sebelum kita menutup daripada pembelajaran ini, maka silakan kalian diskusikan yaitu tentang hikmat dari ibadah kurban atau kesimpulannya. Silakan ya dari pembelajaran yang pertama sampai yang terakhir hikmahnya itu apa ya. Silakan siapa yang bisa untuk mengambil hikmah daripada hari kurban. Silakan. Siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan kelompok 4. Bukti ketaatan kepada Allah dan bersyukur. Iya, bukti ketaatan kepada Allah dan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagus ya. Silakan bagus. Ada lagi? Silakan kesimpulannya. Saya, Pak. Jangan Ya. membedakan orang kaya dan orang miskin. Iya, jangan membedakan orang kaya dengan orang miskin. Jangan beda-beda. Ya. Itu sama saja umat muslim. Iya, ada lagi? Silakan kesimpulan. Saya, Pak. Iya, silakan. Harus semangat berkorban untuk kepentingan orang lain. Iya, harus bersemangat, harus menjalankan kurban kalau bisa setiap tahun, ya. Untuk apa? Untuk di kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain itu yaitu dibagi-bagi daging kurbannya kepada orang lain. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan. Kelompok 1. jangan rakus dan jangan Ya. jangan rakus dan Iya. kasihan pada orang. Ya, jangan rakus, ya. Bagus, ya. Siap. Oke. Tuh, ada lagi? Kesimpulannya? Hikmahnya ada lagi? Ya, kalau tidak lagi, itu adalah kesimpulannya, yaitu yang pertama atau hikmah kurban itu adalah menjadi bukti keteladanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sebagai tanda syukur atas rezeki yang telah diterima oleh Allah, ya. Yang ketiga adalah mencegah sikap tamak dan rakus, ya. Dan yang keempat adalah menunjukkan rasa belas kasihan kepada sesama. Kemudian yang kelima, menjembatani keseimbangan sosial ekonomi antara orang yang miskin dengan orang yang kaya. Kemudian yang terakhir adalah melatih semangat berkorban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kesimpulannya atau hikmah daripada ibadah kurban, ya. Baiklah anak-anak, untuk hari ini nanti kamu silakan diskusikan. Bapak mempunyai beberapa soal, nanti diskusikan dalam satu kelompok. Nanti setelah itu Bapak akan dinilai, ya. Nanti akan dinilai setelah kamu menghasilkan diskusi kamu. Baik, anak-anak, Bapak bagikan dulu soalnya, ya. Silakan kamu diskusikan nanti dengan masing-masing kelompok, ya. Ini untuk kelompok 1.
Ya, di kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok ya. Ya. Nah, silakan diskusikan. Boleh, silakan. Ya, silakan dikerjakan ya, kerjakan bareng-bareng. Silakan bareng-bareng mengerjakannya. Ya. Ini satu orang yang menulis dari hasil diskusinya, seorang yang menulis. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan. Ini Bapak akan nilai ya hasil diskusi kalian. Ya. Tunggu sebentar. Ya, alhamdulillah ini setelah Bapak periksa ya, alhamdulillah hasil kamu itu sangat memuaskan ya. Di sini ada nilai yang paling besar ya, atau nilai terbesar, yaitu diraih oleh kelompok 3 ya. Dengan hasil ini nilainya adalah 92 ya. Tuh, itu yang terbaik. Dan ini yang harus belajar lagi mungkin, tapi ini juga baik ya. Ini yang paling kecil, tapi nilainya juga alhamdulillah baik ya. Ini yang terkecil diraih oleh kelompok 1 ya. Ini hasil yang terendah dengan nilai 7,3 ya. Nah, nilainya 7,3. Ya, silakan tepuk tangan. Bagus ya. Walaupun yang akhir kecil, kamu mempunyai nilai 7,3. Itu aja itu. Sudah baik ya. Sudah bagus. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran sekarang materi hari ini, nanti kamu silakan untuk mengerjakan proyek kurbannya. Nanti di rumah kamu belajar berkelompok, masing-masing nanti Bapak kasih tugasnya, yaitu tugas masing-masing kelompok nanti di rumah kamu silakan kerjakan, yaitu kamu membuat panitia kurban ya. Contohnya nanti di rumah kamu belajar berkelompok,
Contohnya untuk panitia kurban itu adalah yang jadi ketua siapa, yang jadi sekretaris siapa, yang jadi anggotanya siapa, kemudian yang jadi tim untuk menyembelih hewan kurbannya siapa kamu tulis nanti di rumah ya. Setelah itu nanti minggu yang akan datang silakan kalian kemukakan ke Bapak ya, kemudian kita bahas sama-sama. Oke, dulu itu saja tugas kamu untuk di rumah ya. Untuk selanjutnya karena pembelajaran sudah berakhir, maka silakan kalian untuk mengucapkan hamdalah sebagai akhir daripada pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, itulah pembelajaran pada hari ini. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.